was your best friend, and now I'm just losing all of. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina tadi makan pada malam hari kita bisa berkumpul dalam satu kegiatan khusus. Kita membaca Al-Quran bersama tentang acara ibadah ini, maka semua hasil kita akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dunia maupun akhirat. Kemudian orang sedang berjalan, maka mudah-mudahan kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa atau bermanfaat, dan mudah-mudahan pula kita diberi manfaat hakikat manfaat dan mudah-mudahan pula diberikan manfaat depan itu di atas ilmu manfaat tersebut. Karena Bapak Ibu sudah sering sekali disebutkan di hadis kita, dan juga sering sekali disebutkan para guru bahwa orang yang duduk di majelis itu sungguh beruntung sekali. Jadi insya Allah pada kitab yang kedua ini akan ada satu bab membahas tentang kehidupan dan kematian syariat bukan hakikat manfaat. Maksud saya menuliskan itu supaya kita ada motivasi untuk berusaha berikhtiar dan batin untuk duduk di kematian orang hakikat manfaat tersebut. Maka saya tuliskan dalam kitab kita yang kedua. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita yang sudah menyambung kajian kita sebelum Ramadan kemarin, yaitu berkenaan dengan sholat. Jadi kita ingin menggunakan sholat kita itu bisa berbantu, ingin menyampaikan sholat kita itu tidak hanya duduknya di jasad, tetapi menembus ke dalam kalbu. Tidak hanya duduknya pada syariat, tetapi duduknya pada hati. Mengapa kita mesti harus menyempurnakan sholat kita tersebut? Karena kalau seandainya orang itu sholat hanya dudukkan jasad, meskipun 70 tahun dia hidup tapi sholatnya hanya ditujukan jasad, 70 tahun itu mohon maaf kepada Allah tidak dipandang oleh Allah. Gimana? Kalau di masjid saya tak berani bilang tak dipandang Allah, paling saya berani bilang kalau seandainya tidak ruh itu berlaku dalam sholat tersebut, maka tak sempurna ibadah kita tersebut, ibadah sholat kita tersebut. Tapi karena kita di majelis, Bapak Ibu sudah pegang kitabnya, sudah pernah satu tahun melewati kajian ini, maka saya tidak ada lagi untuk menutupi bahwa orang yang sholatnya hanya pada jasad, tidak tembus ke dalam kalbunya, artinya ruhnya itu tidak bekerja ketika dia sholat tersebut, maka meskipun 70 tahun dia beribadah sholatnya itu dipandang oleh Allah nol. Kenapa? Karena kita sudah sering sebutkan, gelas tidak ada air maka kosong, air tidak ada gelas maka akan tumpah. Gelas ini hakikatnya, air di dalamnya itu adalah hakikatnya. Syariat tidak berhakikat, jasad bekerja, ruh itu tersembunyi, tidak terakui dia, maka saat itu ibadah itu kosong. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu sudah baca kitab yang pertama ini, lalu paham kitab yang pertama ini,
Lalu nanti Bapak Ibu pahami kitab yang satu lagi yang merah ini, Bapak Ibu menjadi orang yang tampaklah, maka Bapak Ibu akan mampu melihat dan merasakan oh ya Allah, ternyata masih banyak sekali orang yang hari ini ternyata tidak sempurna di hatinya sendiri. Banyak sekali orang hari ini sholatnya itu dia rasa dia sudah dapat, sudah khusyuk, sudah diterima, tapi ternyata dalam pandangan Tuhan sangat jauh sebenarnya. Kenapa? Karena dia tidak sampai pada tingkat itu yang berlaku, yaitu tingkatan hakikat dan ma'rifat. Maka itu Bapak Ibu wajib kita, seluruh kita itu wajib beribadah itu zahir batin, syariat hakikat itu berbeda. Baik Bapak Ibu, pada bulan yang lalu saat itu kita sudah membahas tentang bahwa kalau Bapak Ibu sholat, maka sholat tersebut di dalamnya ada 3 hukum, yaitu hukum qauli, hukum fi'li, dan hukum qauli. Kalau seandainya 3 hukum ini satu saja tidak ada ketika Bapak Ibu sholat, berarti sholat gagal. Bahkan ada ketiga-tiganya, tetapi yang salah satunya itu lumpuh, juga sholatnya itu tidak sempurna. Contoh misalnya, yang pertama hukum qauli. Qauli itu qaul, perkataan. Hukum qauli itu di dalamnya ada 5, yaitu takbiratul ihram. Yang kedua membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tasyahud akhir. Yang keempat membaca salawat Nabi. Yang kelima salam. Kalau hukum qauli ini Bapak Ibu tidak buat, misalnya Bapak Ibu sholat zuhur, sholat zuhur itu kan tidak kita buatkan suaranya seperti sholat maghrib dan sholat isya, sholat subuh, dia sirnya. Maka ketika ukurannya adalah terdengar oleh telinga kita sendiri ketika kita mengucapkan takbir, baca Al-Fatihah, baca tasyahud akhir, baca salawat Nabi, dan baca salam. Maka itu kalau misalnya Bapak Ibu baca dalam hati saja, Allahu Akbar, anggap kalau takbir terdengar lah. Tapi kalau baca tasyahud akhir, tak terdengar oleh telinga kita sendiri, maka hukum qaulinya cacat. Kata Syekh Zaini bin Abdullah, ketika cacat hukum qauli itu sholatnya itu batal saja. Diterima ketika hukum qaulinya itu tidak disempurnakan. Maka itu 5 hukum qauli tadi: takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah, setelah itu baca tasyahud akhir, baca salawat Nabi, salam ke kanan dan ke kiri. Wajib ukurannya adalah terdengar oleh telinga kita sendiri. Itu yang pertama, hukum qauli. Yang kedua yaitu hukum fi'li. Hukum fi'li ini hukum perbuatan. Bapak Ibu berdiri tegak, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, itu hukum fi'li. Hukum perbuatan, ada gerak badan juga, itu hukum fi'li. Dan itu saya yakin Bapak Ibu sudah sempurnakan. Jadi kita tak perlu kita lakukan lagi, Bapak Ibu pasti sudah buat. Dan yang ketiga, yang ketiga inilah yang sering sekali orang terlupa, yaitu hukum qalbi. Hukum qalbi itu 2 isinya. Apa dia? Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah tertib. Nah, hukum qalbi itu 2 ini isinya, niat dan tertib. Dan hukum qalbi yang 2 ini, niat dan tertib ini, dia disempurnakan dengan 7 perkara hukum qalbi. Yaitu apa? Qasad, takrar, takyid, ikram, mikraj, munajat, dan sabti. Kalau Bapak Ibu ikut di kajian beberapa para ulama, misalnya biasanya para ulama itu hanya mau menyebutkan 3 jawaban itu: qasad, takrar, takyid. 3 ini. Tapi yang ikram, mikraj, munajat, dan takyid jarang mereka mau sebutkan. Mereka mau sebutkan biasanya kalau kita duduk ngaji seperti ini di tempat yang. Tapi kalau di masjid
saya Bapak Ibu, saya juga sudah keliling tapi tidak pernah mendengar ada guru yang mau menyebutkan secara sempurna tentang kosa, ta'arad, ta'yin, ikram, mi'raj, munajat, tahlil. Kalau seandainya kita tidak tahu tentang kosa, ta'arad, ta'yin, ikram, mi'raj, munajat, tahlil tersebut, maka hukum qalbi itu tidak sempurna. Hukum qalbi yang dua tadi, niat dan tertib itu dia disempurnakan dengan 7 perkara hukum qalbi, yaitu qasad, ta'arad, ta'yin, ikram, mi'raj, munajat, dan tahlil. Bapak Ibu, saya ingin membahasnya satu-satu. Qasad, ta'arad, ta'yin, ikram, mi'raj, munajat, dan tahlil. Dan nanti mudah-mudahan Bapak Ibu mau yang membaca kitab ini, ya kalau tak bisa sekali habis, sehari 10 lembar pahami, sehari 10 lembar pahami. Saya Bapak Ibu, meskipun saya yang menulis kitab ini sudah 45 kali lebih saya baca ulang sampai habis. Jadi bolak-balik saya baca 40 kali lebih sudah baca. Kitab yang baru selesai Ramadan kemarin ini yang merah ini, karena lebih kembali dari kitab sebelumnya, sudah lebih dari 25 kali saya baca. Lebih dari 25 kali, saking mau biar bisa hafal. Dan kitab yang ini alhamdulillah kalau dibolak-balik pun insya Allah saya sudah tahu lah apanya, karena 40 kali lebih sudah bacanya. Maka itu Bapak Ibu, jadi kita pengajian seperti ini tapi di rumah jangan tak dibaca. Jadi ulang balik 10 halaman pahami, 10 halaman pahami, 10 halaman pahami. Sebab Bapak Ibu, saya bukan ingin sombong Bapak Ibu, bukan ingin apa. Kalau Bapak Ibu mencari kitab yang seperti ini susah sekali. Kalau Bapak Ibu tak percaya silahkan cari saja misalnya di perpustakaan atau di Gramedia misalnya, cari kitab yang menyebutkan rahasia-rahasia seperti ini susah sekali. Saya dulu ada nama kitabnya itu Hakikat Insan. Lama saya mencari, orang yang punya tak mau kasih. Lalu saya dapat dari abang bapak saya Hakikat Insan. Alhamdulillah saya dapat, saya pahami, dan memang isinya luar biasa. Dari depan sampai belakang isi semua. Ada cerita-cerita elak-elok isi semuanya. Ada satu lagi nama kitabnya yang ditulis oleh Tuan Guru Anggo, nama di Martapura, namanya Kitab Parincong. Kitab Parincong ini tentang kisah ma'rifat. Susah, bertahun-tahun saya cari tak dapat. Orang yang punya minta tak mau dia ngasih. Kata dia kalau tak selesai dulu pikir, kata dia takkan sanggup aku ngasihkan kitab itu. Pelajari dulu pikir sempurna, kata dia baru mau ngasih kitab itu. Tapi alhamdulillah saya dapat. Ada satu lagi namanya kitabnya Bayan Nafi, ditulis oleh seorang waliullah, yaitu Abah Guru Indah namanya. Juga susah sekali mencari kitabnya, tapi saya alhamdulillah dapat diwariskan oleh Mulia, yaitu Guru Bayan Nafi. Dan memang susah sekali mencari kitab-kitab seperti ini. Yang biasanya memang kitab fikih yang ada. Kalau kitab fikih itu banyak jualnya, tapi kitab yang mengirimkan antara syariat dengan hakikat, coba saja Bapak Ibu bongkar perpustakaan, bongkar toko-toko buku itu susah sekali untuk buku. Maka itu Bapak Ibu, maka pengajian kita ini saya tidak mungkin akan menjabarkan seluruhnya. Jadi kalau seandainya kitab seperti ini saya baca 2 halaman, saya jelaskan satu persatu, sama kita nanti seperti nyantri pesantren dulu, satu kitab itu bertahun baru selesai. Kalau pesantren tradisional, jadi kalau di pesantren tradisional tersebut tidak pindah naik kelas kalau tidak selesai kitabnya dulu. Jadi kaji kitabnya sampai habis baru pindah kitab. Kaji surah Al-Fatihah hanya saja sebulan maka ditampung surah Al-Fatihah, bulan yang lainnya. Maka itu kita dengan sistem pengajian seperti ini di majelis ini, maka saya jelaskan poin-poin pentingnya. Nanti Bapak Ibu ini di rumah dengan membaca kitab, sehingga mudah-mudahan kita bertemu dengan paham. Baik Bapak Ibu, ada 7 perkara hukum qalbi
yaitu yang pertama adalah kosan. Ini ingat Bapak Ibu. Hukum dalam sholat itu ada 3, hukum kauli, hukum fikri, dan hukum fikri. Ingat Bapak Ibu, kalau 3 ini tidak ada dalam sembahyang kita tersebut, maka sembahyang atau sholat kita itu jadi tak sempurna. Hukum kauli, hukum fikri, dan hukum fikri. Hukum kauli dan fikri Bapak Ibu saya yakin sudah buat. Sekarang kita sempurnakan hukum kaulinya. Hukum kauli itu 2, niat dengan tertib. Maka untuk menyempurnakan niat dan tertib ini, maka para ulama menyebutkan ada 7 perkara hukum qauli. Yang pertama adalah qasad. Apa itu qasad? Qasad itu adalah menyatakannya. Menyatakannya. Bapak Ibu, kalau saya punya duit di kantong, lalu saya bilang saya ingin menyatakan duit saya itu, saya keluarkan duit tersebut, saya nyatakan ini duitnya, itu menyatakan Bapak Ibu. Jadi qasad itu adalah menyatakannya. Niat pada tingkatan hakikat makrifat tersebut, dia tidak bersuara dan tidak berguru. Ingat betul Bapak Ibu, sebenar-benar niat itu tidak bersuara dan tidak berguru. Semua tuan guru tasawuf, semua para tuan guru menyatakan hal yang sama, bahwa sebenar-benarnya niat itu dia tidak bersuara dan tidak berguru. Saya yakin Bapak Ibu yang pernah ngaji dengan para abdullah atau ngaji dengan teman-teman dulu pasti sama dengan yang saya sebutkan, bahwa sebenar-benar niat itu adalah yang tidak bersuara dan tidak berguru. Bermakna apa Bapak Ibu? Sebenar-benarnya niat itu berarti bukan tidak ada suaranya dan tidak ada lafaznya, tidak ada hurufnya. Kalau begitu Bapak Ibu, selama ini orang sholat, kalau seandainya dia mengatakan bahwa niat itu adalah yang dia sebutkan di ujung lidah tersebut, sampai habis tersebut, maka sebenarnya dia belum berniat. Kalau orang mengatakan bahwa yang diucapkan yang di ujung lidah sebelum sholat tersebut itulah niat, berarti dia kehilangan niat yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena niat itu tidak bersuara dan tak berhuruf. Kalau niat itu tidak bersuara dan tak berhuruf, berarti yang di dalam hati kita itu bukan niat. Karena dalam hati itu masih suara hati. Dia niat itu tidak bersuara dan tidak berhuruf. Jadi yang kita ucapkan di ujung lidah itu hanya lafaz niat saja, tapi dia bukan niat tersebut. Kenapa? Karena sebenar-benar niat itu adalah yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Baik Bapak Ibu, lalu kemudian Bapak Ibu, di dalam Al-Quran sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang niat yang tidak bersuara dan tak berhuruf tersebut. Tapi ayat Al-Quran itu mesti harus kita pahami, bukan hanya sekedar baca terjemahnya tersebut. Saya ingin bacakan Bapak Ibu, nanti setelah saya bacakan ayat ini, saya ingin langsung saja buka-bukaan siapa sebenarnya si niat tersebut. Jadi ketika Bapak Ibu sholat, saya ingin ulangkan kita sebelumnya, sholat lalu bentang sejadah, lalu ketika bentang sejadah tersebut masuk dalam sejadah itu dengan kaki kanan. Selama ini pernah tidak Bapak Ibu berpikir kalau masuk sejadah itu pakai kaki kanan? Setelah itu waktu masuk pakai kaki kanan, yang dibaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makna bismillah itu atas nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Contoh begini Bapak Ibu, saya mengadakan halal bihalal, lalu karena saya tidak enak badan, saya minta pengopial untuk menyampaikan sambutan menggantikan saya. Lalu ketika saya minta Bang Mutia untuk menggantikan saya menyampaikan kata sambutan, apa kata Bang Mutia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama orang rumah, saya akan menyampaikan kata sambutan.
Secara zahir memang Bang Muhyar yang menyampaikan, tetapi hakikatnya sebenarnya saya. Kenapa? Karena Bang Muhyar mengantikan lidah saya ke lidah Bang Muhyar. Maka itu Bang Muhyar katakan, atas nama orang rumah saya ingin menyampaikan sambutan pada malam hari ini. Seolah-olah Bang Muhyar, tapi sebenarnya saya. Kenapa? Karena saya ingin Bang Muhyar menggantikan saya. Maka itu ketika Bapak Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah, maka itu sebenarnya seolah-olah kita yang melakukan, tapi sebenarnya bukan kita. Siapa yang melakukan? Jangan bilang Allah dulu, karena tentu kita naik ke atasnya dulu. Ada tandanya. Maka itu ketika Bapak Ibu bentang sajadah masuk dengan kaki kanan, saat itu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu naik dengan kaki kanan. Di situ disebutkan atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Berarti situlah sebenarnya pintu masuk awal kosan. Bapak Ibu, ini pintu awal masuk kosannya. Lalu setelah berdiri di atas sajadah, jangan lupa istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar itu Bapak Ibu, kalau kita selama ini diajarkan pada guru kita, istighfar itu untuk menghapuskan dosa kita. Padahal makna sebenarnya istighfar itu kembali, karena taubat itu artinya kembali. Taubat itu artinya kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu sambung salawat 3 kali. Sallallahu alaihi wa sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Lalu sebutkan, ya Allah, jasad dan tubuh ini pasrah kepada Allah. Ketika Bapak Ibu menyebutkan itu sebenarnya pintu awal juga untuk masuk ke kosan. Baru ucapkan lafaz ini bukan niat, ini lafaz niat, bukan niatnya. Maka di mana letak niatnya itu ketika Bapak Ibu takbiratul ihram? Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya bukan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu terjemahnya, tapi maknanya adalah kau yang ada, aku tidak ada. Itu sebenarnya makna hakikat Allahu Akbar. Maka itu ketika Bapak Ibu takbir, disitulah sebenarnya kita menyatakan niat tersebut kita tidak ada, yang ada itu adalah Allah. Maka Bapak Ibu, itulah sebenar-benarnya niat tersebut, yaitu kosak tersebut yang tidak bersuara dan tidak bersuara. Ada beberapa ayat Bapak Ibu, saya nanti Bapak Ibu boleh baca sendiri tentang ayatnya tersebut. Saya ingin bacakan ayat-ayat pendeknya saja, yang kalau misalnya kita memahami tentang ayat ini, maka kita pahamlah siapa sebenarnya si niat yang wajib kita nyatakan. Yaitu ada sebuah diskusi, la tataharraku zarratun illa bismillah. Ini hadis kursi ini paling sering disebutkan oleh para ulama tasawuf, yaitu la tataharraku zarratun illa bismillah. Tidak bergerak satu zarah pun melainkan atas izin Allah. Tidak bergerak satu zarah pun. Bapak Ibu tahu ini zarah. Maka itu dalam satu sebutkan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga seorang kalau ada sombong itu sebesar biji zarah saja dalam hati kita. Berapa besar biji zarah? Kecil sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masuk nanti ke rumah, masuk ke kamar, matikan lampu, hidupkan senter, ada nanti nampak debu yang berterbangan. Menurut para ulama, sebagian para ulama, sebesar debu itulah besar biji zarah tersebut. Jadi tidak bergerak biji zarah yang sekecil itu terkecuali dengan izin Allah. Kalau orang paham tentang makna diskusi ini, maka orang akan mengantarkan kepada siapa sebenarnya sihnya tersebut. Lalu misalnya dalam ayat Al-Quran yang lain, yudabbirul amar, Allah mengatur urusan makhluk secara mutlak, yaitu surah Al-A'raf ayat 20. Allah sebutkan yudabbirul amar, akulah kata Allah yang mengatur urusan makhluk itu secara mutlak. Maka kalau kita paham ayat ini, maka paham kita siapa sih ayat tersebut. Atau misalnya ayat lain, wa ma ramaita
izramaita walakinallahu rama. Ini juga ayat yang diucapkan oleh para imam guru. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Maka itu ayat ini akan mengantarkan kita kepada sebenarnya siapa sebenarnya. Atau satu lagi Bapak Ibu, ada hadis yang sangat terkenal sekali tentang niat ini, yaitu yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu harus disertai niat, dan setiap perbuatan seseorang tersebut bergantung pada niatnya. Jadi kalau seandainya semua perbuatan itu bergantung dengan niatnya, kalau kita menganggap niat itu adalah yang di dalam hati kita ini, berarti semua niat kita itu pasti kabul. Kan begitu maksudnya tuh. Kalau semua sesuatu itu bergantung kepada niat, berarti kalau kita memahami bahwa niat itu yang terbesit dalam hati kita ini, berarti apapun yang ada dalam hati kita yang kita niatkan pasti kabul. Kenapa? Karena niat segala perbuatan itu bergantung kepada niat. Kan seharusnya begitu. Tapi kan tidak. Ketika kita berdoa, ketika kita memohon, ada yang dikabulkan, ada juga yang tidak. Berarti niat itu bukan kita. Niat itu bukan suara hati kita. Maka itu siapa niat tersebut? Niat itu, kita potong saja Bapak Ibu, niat itu adalah roh kita tersebut. Lalu kalau kita tahu niat itu adalah ruh kita, maka ruh di atasnya lagi adalah ruh. Niat ruh kita itu baru bisa berlakunya itu dengan ruhnya Nabi, yaitu namanya Ahmad. Dan ketika ruh Nabi itu berlaku, baru bisa berlaku kalau dia berdasarkan kelakuan dari zat Allah, itulah namanya Ahad. Dan Ahad itulah yang disebut, kalau kita naikkan ke atas lagi, yang disebut dengan yang batin. Maka itu Bapak Ibu, berarti ketika kita mampu menyatakan ruh kita tersebut, maka sebenarnya kita menyatakan Ahmad. Sebenarnya kita menyatakan Ahmad. Maka ketika kita sholat dengan membawa ruh tersebut, sudah pasti sholat kita itu akan sampai kepada Allah. Selama kita sholat itu pakai jasad, ruhnya itu tertinggal, ruhnya itu tersembunyi, maka sholat kita itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Ya, maka itu mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan ingin menyebutkan orang, tidak. Ada orang yang sholatnya rajin satu hari itu 5 waktu, bahkan mungkin setiap sholat itu lebih dari setengah jam, gelarnya pendidikan, profesor, doktor, tapi ternyata masih nipu orang. Berarti kalau dia sholat masih nipu orang, bukan sholat. Kalau ada orang sholat tapi dia masih menyakiti tetangganya misalnya, kalau ada orang sholat masih dendam benci, kalau ada orang sholat masih dia lidahnya masih tajam misalnya, berarti dia tak sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah tersambungnya hati seseorang itu kepada Allah. Kalau seseorang itu tersambung hatinya kepada yang Maha Rahman Rahim, pasti dia tidak akan mau. Yang saya sebutkan tadi, jangankan mau korupsi Bapak Ibu, mau ngambil duit orang 500 juta, 100 juta, kalau sudah tersambung hatinya kepada Allah, orang yang tersambung hatinya kepada Allah itu disebut sholat Bapak Ibu. Kalau hati orang itu tersambung kepada Allah, lalu dia berjalan, yang sering kita sebutkan, bajunya koyak nih, di tangannya ada benang, ketemu tengah jalan, jarum, tak sanggup ingin mengambil jarum tersebut, jahit bajunya tersebut, setelah jahit letakkan lagi,
letakkan lagi apa namanya itu jamuan tersebut lalu pulang. Kenapa? Karena belum izin kepada orang yang punya jarum tersebut. Padahal jamunya itu orangnya pun tidak tahu akan kemana karena jatuh di jalan. Itu kalau orang tersambung hatinya kepada Allah. Kalau orang tersambung hatinya kepada Allah, beli ikan apa yang mahal? Yang mahal lah. Salmon. Salmon. Ikan salmon misalnya, potong, bawa apa pergi ke pasar beli ikan salmon 200.000 sekilo misalnya, bawa ke rumah potong, goreng, lalu azan, Allahu Akbar, lalu karena terdengar azan langsung wudhu sholat, datang kunci, habis semuanya dimakan 200.000 pula 1 kilo. Kalau hatinya tersambung kepada Allah, tidak akan mau dia untuk mengambil sambung mangkuk kepala kucing tersebut sampai ke darah. Tapi kalau hatinya tidak tersambung kepada Allah, oh cepat sekali kaki menendang kucing tersebut sampai merek kepala kucing tersebut. Maka itu kalau orang betul-betul sholat itu tersambung kalbunya kepada Allah, tersambung ruhnya itu kepada Allah, ruhnya itu yang berlaku ketika dia sholat, maka pasti saat itu dia akan mewarisi sifat Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, di qasad yang pertama tersebut, di hukum qalbi itu qasad yang pertama itu orang mesti wajib menyatakan sinnya tersebut, yaitu ruh tersebut. Maka itu Bapak Ibu, mulai dari syahadat sampai haji ini, kitab ini dalam rangka untuk membela kamu itu mematikan jasad sehingga roh itu hidup, sehingga Bapak Ibu sholat itu dengan roh bukan lagi